Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik subtema 3. Hari ini Mister akan membahas tentang gema dan gaung, masih seputaran bunyi ya. Baik, sebelum Mister menjelaskan apa itu gema, apa itu gaung, bagaimana contoh-contohnya, Mister mau bertanya dulu nih sama kalian. Pernah gak sih kalian pergi ke pegunungan gitu? Kemudian di pegunungan itu kalian berteriak sekeras-kerasnya. Misalkan kalian berteriak, "Halo!" Kemudian terdengar lagi suara dari sana, suara yang sama dengan teriakan kalian. "Halo, halo, halo." Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena adanya pemantulan bunyi ya. Kenapa ada pemantulan bunyi? Bunyi itu dapat dipantulkan ternyata. Tidak hanya bola saja yang dipantulkan, bunyi juga bisa dipantulkan. Kalau bunyi itu mengenai benda padat, benda keras seperti kaca, tebing, batu, dan lain sebagainya. Nah, dari pemantulan itu menghasilkan gema dan gaung. Berikut penjelasan tentang gema dan gaung. Oke, sebelum Mister menjelaskan apa itu gema dan apa itu gaung, Mister akan menjelaskan. Tadi Mister sudah kasih contoh ya. Jadi ketika kalian misalkan pergi ke sebuah pegunungan gitu, kemudian kalian berteriak di pegunungan itu, misalkan kalian berteriak halo, kemudian terdengar lagi halo, halo, halo. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini itu ada yang namanya pemantulan bunyi. Ya, di sini ada yang namanya pemantulan bunyi. Kenapa bunyi bisa memantul? Karena dia menghadapi benda padat, misalkan tembok atau batu, kaca, dan lain sebagainya. Dari pemantulan ini menghasilkan yang namanya gema dan gaung. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu gema, apa itu gaung? Baik, yang pertama yang akan Mister jelaskan yaitu tentang gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, tadi contohnya setelah kalian meneriakkan kata halo di sebuah pegunungan, ternyata terdengar kembali suara halo itu dari kejauhan, itu yang disebut dengan gema. Kenapa disebut gema? Karena dia terdengar jelas atau lengkap setelah bunyi asli. Nah, itu disebut dengan gema. Oke, yang kedua Mister akan menjelaskan tentang gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar tidak jelas atau tidak lengkap ya, bersamaan dengan bunyi asli. Jadi gaung ini sama-sama bunyi pantul, tetapi dia terdengarnya tidak lengkap. Contohnya apa, Mister? Ketika kalian pergi ke sebuah ruangan kosong, kemudian kalian berteriak, contohnya berteriak, "Apa kabar?" Yang terdengar itu hanya huruf terakhirnya saja. Misalkan kalian berteriak, "Apa kabar? Bar, bar." Nah, seperti itu ya, itu namanya gaung. Jadi bunyinya itu, bunyi pantulnya itu terdengarnya tidak lengkap bersamaan dengan bunyi asli kalian tadi. Kalau yang gema itu bunyi pantulnya terdengarnya jelas atau lengkap setelah bunyi asli. Misalkan halo, 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 halo. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara gema dan juga gaung. Perbedaannya yaitu terletak pada kelengkapan kata yang terdengar. Itu. Oke, itulah penjelasan tentang gema dan gaung. Mister sudah kasih pengertiannya dan juga contohnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Mister ulangi ya. Jadi ketika kalian pergi ke sebuah pegunungan, kemudian kalian berteriak, kemudian ada terdengar teriakan yang sama, ternyata itu bukan teriakan orang lain, itu adalah teriakan kalian sendiri. Nah, itu dihasilkan karena ada pemantulan bunyi. Kenapa bunyi bisa dipantulkan? Karena bunyi itu menghadapi benda padat atau benda yang keras seperti tebing, tembok, batu, dan lain sebagainya. Dari pantulan bunyi itu menghasilkan dua, yaitu gema dan gaung.
Kalau gema, bunyi pantul yang terdengarnya jelas atau lengkap setelah bunyi asli. Sedangkan gaung, bunyi pantul yang terdengar tidak jelas atau kurang lengkap bersamaan dengan bunyi asli. Itu penjelasan tentang gaung dan gema. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih.